أسأل
sapa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa Syekh Abdul Qadir Jailani Syaikhul Fatihah. Auzubillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nabhasu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani, keberkahan dalam hidup kita, rahmat Allah selalu hadir di kehidupan kita, anak-anak kita, keluarga kita, ibu bapak kita, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan rezeki bertambah terus, nikmat memahami kebesaran, keagungan, dan keindahan Allah terus bertambah pada hidup kita sampai kepada kematian kita, amin ya rabbal alamin. Lihurmati lil Habib Alwi Ibnu Ali Al-Habsi sebelah kiri saya, lil Habib, lihurmati Habib Husain Assegaf. Ini beliau, umur beliau mungkin sama dengan almarhum Habib Faisal lah, 63. Oh masih anum lagi lah, biar lah Habib Saleh. Lihurmati lil Habib Hasan Al-Kab, Habib Mahdi Assegaf, Habib Soleh Al-Habsi Baharun, kemudian Habib Qadir Al-Habsi Tiang Aras. Apa kabar Bib? Sehat ya Bib lah. Kita baru Al-Habib Faisal yang biasa duduk di sebelah sini meninggal dunia. Nanti kita doakan juga, tadi sudah didoakan, nanti di akhir mudah-mudahan kita doakan lagi ya kepada Al-Habib Faisal bin Ibrahim Al-Kab. Hari Jumat meninggal 6 Ramadan ya, 6 Ramadan 1443 Hijrah atau tanggal berapa Bib? 8 April 2022 lah. Masih pinando kelolong Sidin. Doakan Sidin lah. Meskipun hanya surah Al-Fatihah sampaikan saja, tidak bisa berdoa apa-apa untuk beliau bacakan surah Al-Fatihah. Nanti kita bicara tentang alam ruh lagi ya. Kemudian lihormati guru kita Kiai Haji Mas Kuni. Salam gurulah, sehat aja kelebihan lah gurulah, guru Mas Kuni. Lah, kadang anak menyusul, kalau dulu kakek ngejak dulu ya. Kakek nakin dulu lah. Guru Tarmija dan guru Mulyadi. Nah kalau ini rancak aja kali yang kubur sudah nih. Udah bisa ditanya lagi dah mereka nih. Kemudian guru Maksad. Siapa lagi nah? Guru-guru yang lain. Mudah-mudahan berkah kita semua. Begitulah perjalanan kehidupan manusia, pasti meninggal dunia. Kullu nafsin jaikatul maut. Seandainya mati itu tidak ada manusia ini, tidak ada yang bertobat kepada Allah, iyalah. Nah, subhanallah. Sama seperti perkataan Nabi dulu, andaikan tidak ada api neraka, manusia ini, wah, udah ada yang mengenal Tuhannya. Begitu kan? Nah, qala Allah Ta'ala fi kitabihi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ujar saya Abdul Qadir Al-Jailani, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Terhadap hamba-hambaku yang ikhlas, laisa laka alaihim sultan, tidak ada kekuasaan seorang jua pun dari para setan-setan itu untuk menggoda mereka. Jadi kalau ingin tidak bisa digoda oleh setan, yaitu adalah orang yang ikhlas. Mungkin terlalu banyak tentang ikhlas ini dikisahkan. Saya sisi lain menjelaskan bahwa orang yang ikhlas itu sudah berada di posisi di atas alam ruh, atau disebut dengan alam mulki. Alam mulki yaitu alam para
malaikat. Nah, orang yang sudah di alam mulki ini tidak bisa lagi digoda oleh setan. Kalau Anda ingin berada di alam mulki, jadilah hamba yang ikhlas. Ikhlas itu apa? Nah, ikhlas itu bertingkat lagi. Ada awam, ada kawas, ada kawasul kawas. 3 kelompok ini tujuannya, fokusnya kepada Allah semua. Pertama, kelompok awam, ikhlas orang awam. Ikhlas orang awam ini sudah tidak bisa digoda setan juga sebenarnya. Orang yang hanya mengharap sholat, ibadahnya, puasanya, mencari pahala, itu ikhlas juga. Mencari pahala, takut dengan api neraka, ikhlas juga itu. Makanya jangan dicela orang beribadah seperti itu. Biar aja, enggak apa-apa, itulah manusia. Kualitas yang kedua, nah kalau bisa Anda jangan di tingkat pertama, minimal yang kedua ini, yaitu orang beribadah kepada Allah karena cinta. Karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini kawas sudah. Tingkat yang ketiga, kawasul kawas pada Allah. Ini lupa dengan ibadah kebaikannya. Yang dia tahu bahwa apa yang dikerjakan dari kebaikan itu adalah semuanya adalah milik Allah, anugerah Allah Subhanallah. Dia mengerjakan semata-mata ini hanya untuk melihat kebesaran, keagungan Allah. Tidak ada alasan hidupnya kecuali hanya menjadi saksi tentang kebesaran dan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelompok ketiga tinggi lagi nih. Kalau bisa di kelompok ketiga ini, itu setan modar. Setan tidak melihat lagi dia, tidak diperhatikan setan, tidak diperhatikan oleh setan. Nah, ini yang dijelaskan oleh Syekh. Kaifa yakunu lahu sultan alal muwahhidil mukhlisina allazi la yara'ul khalqa fi amalihim. Bagaimana mungkin setan bisa menggoda orang-orang ikhlas itu? 5 aja. Kenapa? Karena setan itu tidak memiliki kekuatan terhadap hamba ini disebabkan hamba ini la yarawnal khalqa fi amalihim. Karena si hamba ini tidak ada pernah lagi melihat makhluk dalam hidupnya. Maksudnya tidak melihat aja. Lawan Habib masih pinando aja. Dengan melihat aja, dengan orang melihat aja. Maksudnya hatinya tidak ada lagi fokusnya, tidak ada tawajuhnya kecuali hanya kepada Allah. Sehingga surga tidak dilihatnya lagi, neraka tidak dilihatnya lagi. Yang dilihatnya satu saja, Allah. Sehingga makhluk tidak dilihatnya. Begitu melihat makhluk, oh ini ciptaan Allah, oh ini hamba-hamba Allah ini. Nah, yang datang ini hamba Allah juga. Nah, ya kan? Nah, Habib Goji ya. Ini adiknya kakaknya nih dari Habib Ibrahim. Adik lah, adik kading kah? Nah, adik gitu sedih. Dep, malam isuk lah mungkin. Okay. Mau 3 hari just sedih. Nah, ayo. Oke. Amin. Ini Habib Goji namanya. Maka orang yang ikhlas tadi sudah paham kenapa jadi tidak bisa digoda oleh setan. Jangankan setan menggoda mereka, jangankan setan, Juleha saja tidak bisa menggoda mereka, gitu kan? Yalah, kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Bisalah digoda oleh Juleha. Juleha itu cantiknya bukan main, paling cantik waktu itu. Tergoda dengan Nabi Yusuf. Nanti terbalik namanya nih. Juleha tergoda dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf diiming-iminginya dengan kecantikannya, dan kekayaan dan kecantikannya. Nabi Yusuf tidak mau tergoda. Ila rahmatin minallah. Karena itu Nabi Yusuf mengatakan kecuali semua ini karena rahmat Allah. Nah, ini posisi orang yang tertinggi, tawasul, karena dia makhluk tidak melihat lagi. Kalau kita jangan perempuan, gambarnya perempuan aja sudah kasak-kusuk, kita sudah bingung. Ya kah? Nah, ini jauh bener kan? Gambarnya aja sudah kasak-kusuk, kita aja lah guru Ustaz. Ya kelak apalagi orangnya biblah. Nah, ini ketingkatan mereka ini, makhluk tidak dilihatnya lagi. Mana dia melihat lagi? Nggak tahu dia. Lawan dum-duman pembit tahu lah, main dum tuh, main guplah tuh kada tahu juga nya. Nggak tahu lagi juga.
main catur, tidak tahu main caturnya. An-nutku fin nihayah yakunu la fil bidayah. An-nutku, kesimpulan orang berpikir, manusia yang membedakan diri manusia dengan makhluk itu adalah an-nutku, yaitu manusia bisa mengungkap kata, di pikirannya mengungkapkan kata apa yang diinginkannya. Kalau hewan tidak ada yang bisa. Coba lihat, dengarkan burung yang bisa bicara. Burung apa? Burung beo. Bisa lah, bos, haus bos, minum. Bisa lah kayak itu. Bisa lah kayak itu, Beb. Nggak bisa kalau Beb, kecuali dilatih, diajari. Pun dia tidak tahu kapan dia harus berbicara itu. Yalah, kalau tidak percaya pelihara ayam di rumah. Bisa lah ayam, bos, haus bos. Ya, mana bisa dia makan bos, paling dia duduk aja, berdiri aja di depan kan. An-nutku, itu yang bisa adalah manusia. Natik, manusia itu hewanun natik, hewan yang bisa bergaul dengan ucapan komunikasinya yang baik. Maka itu adalah kesimpulan diri manusia. Yakunu la fil bidayah, tidak boleh dia kembali kepada sifat-sifat hewaniahnya. Jangan sampai manusia kembali menjadi hewan. Hewan itu ialah orang yang memperturutkan hawa nafsunya saja. Ya lah, bila lapar makan. Udah tahu puasanya. Bulan puasa tidak tahu, Pipe, tahu lebih hewan bulan puasa. Udah tahu dia. Jadi orang yang tidak tahu bulan puasa itu apa tuh? Nah lah, udah tahu juga lah, cuma al bidayatu kulluha kharsun wa nihayatu kulluha nutkun. Maka ujar Syekh, setiap yang permulaan itu semuanya yang tadi hewannya, orang yang hidup hanya jasa dia hewannya, semuanya adalah tuli. Khorsun, semuanya adalah kebimbangan. Hewan, kucing itu tidak mengenal puasa kan, tidak mengenal ibadah mereka, tidak tahu mereka. Maka mereka jangan sampai kita kembali kepada keadaannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.